Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam workshop online kita. Kita ada di hari yang kedua dari rangkaian 2 hari ya, sejak kemarin. Dan sampai dengan hari ini kita akan bersama-sama sharing dan juga belajar terkait dengan manajemen sistem mutu rumah sakit berbasis aplikasi SIM Mutu Qualisa dan Sismadak. Nah, harapannya Bapak dan Ibu sudah mendownload dan juga mungkin membuka-buka situs demo kita. Jadi yang download kalau berhasil ya bisa langsung di sana, tapi kalau yang belum bisa lihat di demonya, sehingga pada hari ini nanti kita bisa membedah software tersebut. Nah, sebelum waktu kita berikan kepada Bapak Sutejo, marilah acara kita pada hari ini kita buka dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga dengannya mendapatkan kualitas yang terbaik di dalam pengabdian kita dimanapun kita berada. Baik, selanjutnya kita panggil Pak Sutejo. Apakah beliau sudah bergabung dengan kita? Ini sudah masuk ini ya. Selamat pagi Pak Sutejo. Baik, selamat pagi Mas Yusuf dan teman-teman semua. Ya, ini kita berharap ya nanti kita bisa menambah skill kita terkait dengan manajemen mutu berbasis aplikasi SIM Mutu Qualisa dan Sismadak. Baik, waktu langsung aja kita berikan Pak Tejo. Kita nanti akan terbagi menjadi 3 sesi, meskipun ini satu kesatuan ya, nanti fleksibel aja. Nanti kita sampai dengan pukul 11 kurang seperempat ya, nanti kita rehat, kemudian masuk kembali pukul 11, kemudian setelah itu istirahat dan kemudian masuk ke sesi yang berikutnya. Silakan Pak Tejo, monggo. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita santai, harapannya ada masukan-masukan yang sangat berarti. Cuma semalam sampai pagi ini saya cek itu ternyata kan di Sismadak yang versi 503 itu nama file tabelnya berbeda, sehingga ternyata memang ketika disimpan tidak bisa, itu ternyata memang nama file yang lama dengan yang baru berbeda. Misalnya tentang dokumen akreditasi Sismadak ya. Kalau dulu tabelnya, filenya namanya Accreditation Hospital Document. Jadi Hospital Document. Tetapi di yang baru, yang 503, Accreditation Institution Document. Jadi hospital dengan institution. Oleh karena itu, sebenarnya untuk ke arah versi 503 dari versi sebelumnya, ada komentar nggak bisa, datanya hilang. Ya, karena memang nama filenya sudah berbeda. Jadi kalau nama filenya berbeda ya data nggak bisa masuk. Sehingga memang harus hati-hati. Tidak hilang tetapi itu nama filenya berbeda. Ini tadi juga sama ketika saya cek, kok ini menghapus kok nggak bisa, ternyata nama filenya berbeda. Jadi ini memang akhirnya saya harus sinkronisasi yang dulu dengan versi yang lama begitu baiknya, sekarang dengan versi yang baru saya harus lihat lagi dokumen. Ya, nanti
di sesi hari ini kita akan coba-coba. Nanti saya sambil memperbaiki, ya, Bapak Ibu praktek, saya sambil perbaiki sehingga nanti di akhir sesi atau ya nanti dikabarilah ini link downloadnya yang update di sini. Nah, mungkin kemarin sudah di-download atau baru mau di-download. Halo? Yang sudah mencoba Pak Yusuf sudah bisa ya Pak ya? Ya, sudah bisa Pak. Oke, yang lain bisa enggak? Mbak Siti Aisyah sudah sempat download dan dicoba? Mas Dede? Ciracas aman, Pak. Aman ya? Aman. Ya, nanti tinggal update sistemnya ya. Ya. Oke, terima kasih. Yang lain masih ada yang Mbak Siti Aisyah sudah mempraktekkan? Saya kebetulan bareng sama IT yang di sini ya Pak, dari Mas Salam. Infonya sih sampai kemarin masih ada masalah tuh Pak. Ini lagi coba dibuka lagi sama beliau. Buka yang downloadan terakhir semalam? Jadi yang dipakai yang ini aja, yang ini peserta juga bisa share screen Pak. Mungkin kalau ingin dibimbing bisa di share screen tempat peserta. Yang Simutu ini. Jadi ini ada SAM-nya, ada sistemnya, ada database-nya. Sudah tinggal copy paste di laptop. Dan petunjuknya ada di WA group ya. Sudah saya Pak, buat masuknya passwordnya kemarin apa ya Pak? Admin 1234 ya? 5. Oh, 12345. Iya. Username-nya admin kan ya? Hanya huruf besar. Oh, adminnya huruf besar, baik. Jadi ini tampilan yang sudah terupdate. Jadi mungkin saya dari awal. Saya punya flash disk. Bentar. Di mana nih? Oke, jadi setelah diekstrak, sebenarnya kan tinggal di Simutu, nanti setelah diekstrak, Simutu, di sana ada SAM. Nah, SAM itu di dalamnya sudah saya kasih yang di htdoc adalah softwarenya. Kemudian yang di MySQL data, database-nya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya SAM, copy aja satu folder DB Simutu ini ke MySQL data, lalu htdoc-nya ke Simutunya yang di htdoc ke htdoc. Kalau tidak pakai SAM, mungkin pakai internet service provider-nya punyanya isi Windows, bisa aja di www.root-nya itu. Jadi sini tinggal di copy aja, kemudian setelah itu masuk ke folder SAM, kemudian setup SAM, double klik. Itu hanya untuk mengkonfigurasi letak SAM-nya di mana. Lalu klik SAM control. Jadi kalau ini komputer saya terblokir, SAM control itu kalau di tempat saya sudah masuk di sini. Ini ya, ini saya pakai SAM 56.
SAM kontrolnya di sini. Kalau saya double klik, maka ada ikon di sini, tampilan seperti ini. Ini karena saya sudah jalankan, maka ada tabrakan. Nah ini tinggal diklik tombol start. Tandanya berhasil adalah kalau di portnya ini sudah ada angka-angkanya. Nah ini kebetulan saya sudah memakai dengan port standarnya biasanya 80. Saya pakai 80. Kemudian dicoba dengan misalnya dari seperti ini di localhost. Nah, kebetulan di tempat laptop saya sudah tadi 80 localhost. Kalau tidak salah sudah saya setting ke SIM mutu. Tampilan pertama harus seperti ini. Lalu pastikan bahwa identitas rumah sakit tampil. Yang pertama settingannya adalah rumah sakit Kita Berharap. Nah, kalau tidak tampil, koneksinya tidak berhasil. Jadi harus tampil pertama harus ada nama rumah sakitnya. Kalau tidak ada nama rumah sakitnya, berarti koneksi database-nya tidak berhasil. Nah, bagaimana melihat koneksi database? Karena di situ harus ngatur username sama password sama database-nya. Jadi kalau di laptop Bapak Ibu sudah ada SAM-nya, kemudian MySQL-nya di password, maka yang harus diubah yang mana? Di htdoc, kemudian SIM mutu, kemudian config, ini, kemudian database. Diedit aja. Nah ini kebetulan kalau tidak salah di situ kosong passwordnya. Kalau memang nggak ada password dikosongkan. Ini kebetulan di tempat saya kasih password. Kemudian DB-nya nama database, kemudian host-nya biasanya localhost. User-nya tergantung standarnya adalah root. Kalau pakai SAM langsung. Itu. Nah dari sini mungkin ada yang tidak berhasil langkah ini. Yang tidak berhasil bisa di-share. Karena bisa share simultan ya Pak Yusuf ya. Ya Pak, peserta bisa nge-share Pak. Oke, berhasil semua sudah? Oke, kalau berhasil, maka kita harus melakukan konfigurasi nama rumah sakit dan unit atau bagian. Bisa. Untuk masuk, pakai username admin, passwordnya admin 12345, A-nya besar, seperti ini. Kita klik, masuk seperti ini. Kemudian untuk mengubah identitas rumah sakit, bisa pakai ikon yang di pojok kanan kiri
atas, yang kotak jendela-jendela banyak itu mengelola identitas rumah sakit atau melalui menu pengaturan identitas rumah sakit. Kita klik. Standarnya adalah seperti ini. Ini hanya contoh. Lalu untuk mengubah nama rumah sakit, kita klik tanda ganti profil rumah sakit, warna merah sebelah kanan. Ini, klik. Kemudian kita cari nama rumah sakit Bapak Ibu. Kita hapus di sini. RSUD apa? Jadi nama rumah sakitnya bisa diganti. Ini saya sudah masukkan database rumah sakit se-Indonesia. Kecuali yang baru-baru ya. Ini. Misalnya rumah sakit yang saya tahu aja lah. Panti Rapih misalnya. Kalau sudah seperti ini, kita klik ganti identitas yang merah kanan arah ke bawah. Klik. Maka sudah ganti identitas rumah sakit. Kemudian bagaimana mengganti logo dan mungkin ada salah alamat dan sebagainya, kurang nomor dan sebagainya. Kita klik tombol edit yang di sebelah kanannya. Klik. Silakan diganti. Kalau ada yang salah, misalnya teleponnya sudah ganti, emailnya, tambahkan websitenya, nama direkturnya sudah ganti, jabatannya bukan direktur, tapi direktur utama misalnya, NIK-nya, NIP-nya, terus organisasinya, mungkin milik pemerintah, nama pemiliknya, kemudian ganti logo, choose file. Kemudian diganti logo, pilih filenya, terus standar akreditasinya, ganti dengan yang versi 1.1, edisi 1.1. Kemudian nanti untuk bridging ke Sismadak, ini nanti belakangan enggak apa-apa, URL Sismadak, ini nanti alamat Sismadaknya. Bisa aja pakai IP. Misalnya kalau nanti 192, 168, 10, 1 misalnya. Terus nama folder Sismadaknya apa? Pakai Sismadak atau Sirsak. Jadi kalau nama foldernya adalah Sismadak, ya ketik aja Sismadak. Kalau nama foldernya Sirsak, ketik aja Sirsak. Ini kebetulan di tempat kami namanya Sirsak. Ini, karena ini nanti untuk bridging-nya ke arah situ. Ini nanti belakangan disesuaikan di rumah sakit masing-masing. Oke, kita simpan. Kalau sudah ya. Kemudian langkah yang kedua, setelah itu. Jadi ini hanya dimasukkan sekali. Untuk mengganti logo selain dari sini juga lewat pengaturan identitas, ganti logo rumah sakit juga bisa. Jadi ini untuk mengganti logonya bisa. Jadi ini tolong kalau dalam proses ini tidak tersimpan, saya dikasih tahu nanti jangan-jangan ada yang trouble. Oke, simpan. Oke, berhasil semua? Saya cek, berhasil. Mas Dede, aman? Aman, Pak. Ya, sip. Yang lain, aman tidak? Oke, kemudian kita lanjutkan dengan mengatur data master lagi untuk unit, layanan unit kerja, bagian ya. Bagian atau departemen atau apa istilahnya.
Masuk ke, kalau dari awal kita bisa, ini tadi ganti logo juga bisa ya. Kemudian manajemen unit pengolah atau unit layanan, unit kerja. Pakai tanda struktur, gambar struktur, atau dari pengaturan identitas unit layanan. Nah, ini bisa dihapus kalau tidak terpakai. Ini contoh. Bisa dihapus. Nah, ini harus dimasukkan terlebih dulu karena nanti ketika user ingin kita memasukkan username, maka dibutuhkan nama unit. Ini dimasukkan seperti biasa, tombol tambah. Jadi saya sembunyikan di sini ya, di strip 3 di kanan atas, tambah. Nanti ada yang titik-titik, nanti rubah ke strip 3 semua karena dulunya suka titik-titik gitu. Kita tambah. Kemudian nama unitnya, misalnya RMIK, rekam medis dan informasi kesehatan. Karena macam-macam ya namanya ya. Fungsinya apa? Ini sesuai dengan struktur organisasi dan tata kelolanya, tata kerjanya. Nama jabatannya kepala atau koordinator atau manajer. Katakanlah kepala. Oh, nama pejabat, sorry. Dokter ABCD. Nah, jabatannya, sebutannya apa? Kepala. Sehingga nanti kepala rekam medis. Atasan langsung, cari. Dia memiliki atasan siapa? Wakil direktur. Nah, ini wakil direkturnya nanti bisa ditambah-tambah. Jadi kalau bisa level yang paling atas turun ke bawah, ke bawah, ke bawah supaya nanti nyambung ada atasan langsung. Nomor teleponnya ini bisa HP, bisa nomor telepon lokalnya, emailnya, HP pejabatnya, simpan, mudah-mudahan bisa. RMIK. Mana? Rekam medis. Enggak bisa. Bisa enggak Mas Dede? Ini kelihatannya database saya harus unit, SNARS, unit. Kelihatannya ini di laptop saya karena MySQL-nya berbeda, harus dinulkan supaya kalau tidak terisi tetap bisa tersimpan. Bentar, saya ulangi. Tadi apa? RMIK. Rekam medis. Dokter. Kepala. Atasan, wakil. Simpan. Rekam. Enggak mau masuk. Mas Dede masuk enggak, Mas? Di sini masuk, Pak. Ya. Ya udah, gitu caranya gitu. Karena di laptop saya belum saya sesuaikan ini katanya. Mudah-mudahan RMIK. Caranya begitu. Kemudian untuk mengedit
tinggal edit aja. Tombol edit, pensil. Yang penting masuk. Nah, nanti kalau sudah misalnya ganti direktur, biasanya mengganti-ganti nama itu. Jangan dihapus, tapi di nonaktifkan aja. Supaya datanya tidak hilang. Kemudian simpan, ini coba logistik. Simpan. Kalau editnya mau ya. Edit. Kemudian untuk menghapus, kita klik tombol hapus data, warna merah, X. Nah, ada konfirmasi, kalau kita klik hapus, memang terhapus secara fisik, datanya. Itu untuk nambah unit. Kemudian struktur organisasi ini belum berfungsi, kemarin saya baru coba-coba. Nanti kira-kira seperti ini tampilannya. Oh, Tapi jaringan ini baru masuk saya coba-coba. Belum berani. Iya, biar satu jaringan. Lebih dari itu. Ini ya. Oke, kemudian kalau sudah menambahkan ini, jadi semua dimasukkan. Semua unit harus dimasukkan satu-satu sebelum aplikasi dipakai. Nah, harapannya sebenarnya juga unit yang ada di sini sama dengan unit yang ada di Sysmadak. Kalau nanti memang benar-benar pakai Sysmadak. Karena harus sinkron. Kemudian setelah itu baru masuk ke user. Masukkan user. Lewat tombol manajemen pemakai aplikasi, gambar kepala 3, atau lewat menu pengaturan user. Nah, sebelum masuk ke sana, saya akan bercerita tentang level usernya. Level user ini karena paket software ini, maka tidak bisa ditambah. Kalau ditambah konsekuensinya Bapak Ibu, meskipun di sini ada fasilitas tambah mungkin untuk level tertentu, harus menambahi programnya, modul programnya. Nah, ini sudah ada 24 modul, bisa saja hanya diedit. Ini paketnya. Nanti yang ini ya. Jadi ada administrator aplikasi, ada representasi pemilik, bisa dewan pengawas. Kalau dipakai, ada direktur atau direktur utama, wakil direktur, kemudian kepala unit, departemen, atau kalau istilahnya mungkin kepala unit layanan, unit kerja, termasuk di dalamnya adalah komite-komite atau panitia-panitia yang di luar komite mutu, komite keselamatan pasien, komite infeksi rumah sakit, komite manajemen risiko. 4 komite ini sudah punya plot sendiri di sini. Kemudian panitia mutu atau panitia akreditasi, ini kalau mau dipakai. Lalu auditor mutu internal. Jadi sekarang harusnya yang menyiapkan akreditasi sendiri, yang mengaudit sendiri, supaya tidak jeruk makan jeruk. Merasanya sudah nilainya 85, ternyata enggak, gitu ya. Sekretaris mutu, panitia mutu, kemudian sekretariat rumah sakit, ini mungkin tata usaha, atau nanti saya tampilkan tambahnya ya. Kemudian unit legal, ini yang kaitannya dengan hukum, nanti untuk mengelola manajemen kontrak. Tidak tahu di Bapak Ibu istilahnya apa. Kemudian HRD, SDM, personalia, kepegawaian. Nanti ketika
unitnya adalah kepegawaian, maka kasih hak aksesnya ini. Kemudian unit diklat, ini juga khusus nanti kaitannya dengan nanti mengelola manajemen diklat. Unit perpustakaan kalau memang ada, kalau tidak ada ya tidak usah. Nah, komite PMKP, mungkin sekarang komite mutu rumah sakit. Unit mutu, kebetulan di tempat saya ada unit mutu, kalau enggak ya silakan. Unit KPRS atau komite KPRS, unit manajemen risiko, teknisi, ini nanti kaitannya dengan MFK ke depannya ya. Kemudian PPI, pengelola aset, nanti kalau mau saya kembangkan. Kemudian penanggung jawab data unit, ini pasti. Ya nanti setiap unit itu kan harus ada penanggung jawab. Jadi tidak boleh kepala unit merangkap penanggung jawab data. Nanti jeruk makan jeruk. Karena di sini levelingnya nanti sudah jelas. Jadi dari laporan PIC data, kemudian diverifikasi atau disupervisi oleh kepala unit. Kemudian auditor sistem mutu internal, observer, nanti kalau ada tamu-tamu kita bisa kasih akses, lalu pegawai. Ini urutannya seperti itu, mungkin yang nanti saya kasih di sini saya kasih fasilitas untuk editnya, saya munculkan. Misalnya ini penanggung jawab data, istilahnya bukan itu auditor. Ya, ini ada terminologinya aja yang mungkin di ini dan definisi ini operasional ini yang mungkin disesuaikan dengan rumah sakit Bapak Ibu semua. Ini kebetulan masih saya tutup, nanti saya buka yang di sebelah kanan nanti ada tombol edit. Itu yang bisa diedit. Oke, itu kemudian setelah ini tambah user tadi pengaturan user dan hak akses. Kita klik. Nama. Ternyata di kode unitnya tidak sama. Kode rumah sakitnya. Bentar, saya kembalikan ke 3374. Bentar, kelihatannya kode rumah sakitnya nggak sama nih. Oke, nanti di Mas Dede tampil enggak? Jangan-jangan nggak tampil. Untuk memastikan peserta. Kalau peserta tampil Pak di sini Pak. Tampil ya? Tampil. Oke, yang bermasalah di tempat saya berarti. Oke, itu untuk menambah user, klik tombol tambah. Nah, kita perhatikan sebelum ke situ. Ada tombol auto registrasi on. Itu berarti nanti tadi di form login ada link untuk menambah data oleh user. Kalau ini jadi off, maka nanti linknya akan tidak tampil. Jadi nanti kalau misalnya di tempat Mas Dede ada 1000 karyawan, misalnya 1000 pegawai, suruh daftar aja masing-masing secara online. Lalu baru Mas Dede mencermati mana yang kepala, mana yang ini. Daripada Mas Dede membuatkan satu-satu 1000, bayangin berapa hari itu. Oke, kita tambah. Masukkan username-nya, unitnya, misalnya mutu tadi ya.
Ini aja. Emailnya diharapkan email yang aktif supaya nanti kalau lupa password bisa klik lupa password dan satu, dua, tiga, empat, lima. Aksesnya karena saya unit mutu. Jadi akses ini berpengaruh. Nanti kalau kepala, ya ini kepala unit. Kepala unit, sekretariat, dan seterusnya. Nah, ini ada KPRS, ada mutu, komite, PMKP, manajemen risiko, ini ya. Sesuai yang tadi, didefinisikan yang tadi. Kemudian kalau mau upload foto, tinggal klik. Akses babnya, mungkin di situ masih level akses ya Mas Dede ya. Nah, ini kalau kepala unit nggak usah diisi. Nanti yang diisi kalau yang mau diisi ya yang auditor sama Pokja akreditasi misalnya. Ini adalah bab. Jadi supaya user ini hanya bisa mengakses bab apa dan apa. Ini biasanya untuk auditor. Kalau enggak dikosongin aja. Lalu simpan. Masuk ya. Untuk mengedit sama ya. Ini kok bermasalah lagi. Nanti saya edit lagi ya. Tampilannya untuk menghapus sama ya. Nanti saya catat dulu user pas edit. User waktu edit. Ini jadi sudah masuk. Nah, semua nanti dimasukkan. Oke, setelah itu baru bisa ini saya masukkan lagi komite mutu. Oh, di sini masih pakai PMKP. Komite PMKP. Sembarang, username-nya komite PMKP. Di sini terserah ya 1, 2, 3, 4, 5. Aksesnya komite PMKP. Lalu simpan. Kemudian masukkan lagi yang nanti berperan adalah mutu komite keselamatan pasien. KPRS, KPRS, emailnya sembarang, nanti diharapkan yang aktif, teleponnya ke TKPRS misalnya, itu 2, 3, 4, 5, KPRS, simpan. Satu lagi komite K3. Komite ya udah K3 aja. Ini manajemen risiko nanti. K3 RS. Oke, username K3 RS 1, 2, 3, 4, 5. Aksesnya komite manajemen risiko. Simpan. Terus kepala ruang. Nanti supaya saya bisa bercerita. Ini kepala ruang, kepala bangsal perawatan. Kepala ruang.
baru. Nanti masing-masing punya Pak Ruang masuknya adalah kepala unit. Lalu Pak Ruang sudah, komite sudah, direktur, atau wakil direktur dulu, wakil direktur, hadir pelayanan, hadir hadir 1 misalnya, aksesnya wakil direktur, kemudian direktur, 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 nah ini lebih baik untuk user memasukkan email dan nomor HP yang aktif. Supaya nanti ke depan kalau dikembangkan untuk WhatsApp, bisa terkirim juga HP ke HP. Simpan. Terus usernya sebagai pegawai di ruang anggrek ini. Pegawai. Aksesnya tadi user pegawai. Simpan. Terus. Nah, kita ada beberapa contoh untuk user sesuai dengan levelnya. Oke. Kita sudah pakai akses itu. Ini dari Dokter Titi Sutiamah. Selamat pagi, Dok. Bisa di share screen, Dok. Karena tidak bisa jalan. Selamat pagi, Mas Muhammad Nur Salam. Bisa praktek? Bisa, Pak. Aman. Nah, ya, sip. Ini yang Dokter Titi, mana tadi? Oke. Ini coba di klik quit, Dok. Quit. Bawah. Quiet. Ini downloadan atau sudah ada? Coba bisa di share foldernya.
Bisa di-share foldernya, Dok. Jangan-jangan sudah ada SAM-nya yang lama, laptopnya. Sudah pernah ikut pelatihan diklik yang Simuto coba, Dok. Ada yang lain juga selain Bu Titi? Kalau yang IT sih, Dr. Rizal Antoni, ada trouble di mana? Pak Rizal Antoni, ada trouble di mana? Di MySQL-nya, Pak. Pakai yang terakhir coba, Pak. Ya, ini yang pakai yang terakhir. Saya dulu pernah install examnya juga, cuman sudah saya hapusin. Oh, sudah semua. pernah? Sudah, tapi sudah saya hapusin semua, Pak. MySQL-nya? Ya, pas dijalankan yang setup exam.bat juga sudah. Terus yang exam control-nya dijalankan. Untuk Apache-nya bisa, MySQL-nya tidak bisa. Kalau saya coba di laptop saya di rumah tadi malam, bisa, Dok? Bisa, Pak. Bisa Ini ya. Mungkin ada masalah di PC-nya ini. Jadi saya record aja ini. Tabrakan ini kelihatannya. Iya. MySQL-nya masih aktif itu di registernya. Tapi prinsipnya bisa ngikuti ya. Bisa. Ini saya record, Ya, nanti saya pakai rekodan aja. Oke ya. Ini yang Bu Dr. Titi, sudah bisakah? Mungkin Dr. Titi bisa mempraktekannya lewat demo saja dulu, Dok. Jadi kalau Dr. Titi mungkin lewat demo simuto.net. Ini untuk praktek operasional, nanti dibantu untuk instalasinya sampai bisa. Nanti kalau boleh ya saya remote juga boleh, enggak apa-apa, Dok. Lewat sini. Oke, saya teruskan untuk materi kita. Untuk mempelajari sistem akreditasi, ada di instrumen akreditasi. Ini yang saya pakai, sudah saya coba untuk update-nya. Jadi di sistem instrumen akreditasi dikelompokkan sampai yang paling bisa dipelajari yang terakhir, elemen penilaian. Elemen penilaian ini sama dengan elemen penilaian yang ada di SNAS. Kita klik,
sudah per bab. Kalau di SKP ya silakan SKP, klik judul babnya. Mungkin database yang Bapak Ibu belum ada interlink atau ada acuannya, nanti di database yang saya pakai ini ada database yang sudah saya update. Kalau di misalnya SKP 1 EP1 di situ ada PMK 11 tahun 2017. Kalau panjenengan Bapak Ibu tidak bisa membuka seperti ini, mungkin file PDF-nya tidak disertakan. Nah, bisa dikopikan dari perpus yang kemarin, satu folder perpus. Dimasukkan ke htdoc simutu perpus. Jadi nanti perpus itu isinya file-file ini. Karena besar maka saya pisah karena kalau enggak nanti downloadnya terlalu lama. Perpus. Kalau tidak salah masih di link download juga masih ada. Perpus simutu. Itu di-copy ke sini sehingga pasti bisa. Kemudian untuk interlink juga sama. Ini kebetulan username-nya admin sehingga tombol hapusnya ada. Tapi kalau di luar admin tombol hapusnya tidak ada sehingga hanya interlink. Jadi ini maksudnya ketika mempelajari standar di sini kan ada juga lihat juga PKPO 61. Nah, PKPO 61 itu bicara tentang apa? Kan SKP 1 EP4 pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat. Darah berarti laborat, produk darah, pengambilan spesimen, darah laborat, pemberian diet berarti gizi. Sehingga kalau di sini ada lihat PKPO 61, 61 sudah ada, kita klik, maka semi A dari PKPO 61 itu ditampilkan. Sehingga bisa sinkronisasi antara SKP 1.4 dengan PKPO 61. Sama-sama identifikasi. Dan tidak boleh PKPO atau masing-masing menciptakan identifikasi, regulasi identifikasi yang mungkin berbeda. Jadi lebih baik jadi satu, mau SPO ya SPO-nya satu. Lalu 57 itu AP57 itu laborat. Saat apa? Ada regulasi pengambilan, pengumpulan, identifikasi, pengerjaan, pengiriman, pembuangan. Jadi ada ketika laborat melakukan pengambilan spesimen, maka identifikasi dilakukan, pengerjaan, seterusnya. Nah, ini untuk menghindari salah identitas, salah identifikasi. Nah, perbedaan utama di identifikasi ini, kalau yang versi edisi 1, identifikasi 3, ya kan? 2 dari 3. Yang 1, 2 dari 4. Jadi identifikasi itu nomor rekam medis, tanggal lahir, nama pasien, tambah 1 adalah nomor induk kependudukan, NIK-nya. Jadi boleh nambahi itu. Nah, lebih detailnya kita lihat semilanya. Jadi semila ini mempermudah kita. Terutama sebenarnya pertanyaannya adalah di elemen penilaian, jawabannya ada di maksud dan tujuan. Maka sering-sering membaca maksud dan tujuan. Supaya akreditasi kita tuntas. Benar-benar nilainya baik. Tidak kebut semalam. Nah ini
Untuk mempermudah user juga bisa dicetak per elemen. Cetak. SKP 1 EP3. Kalau dicetak seperti ini. Standarnya, elemennya, maksud tujuannya ada di sini, instrumennya di sini, kebutuhan dokumen nanti kalau sudah ada kebutuhan dokumen di sini, interlinknya kalau ada, acuannya kalau ada. Nah, ini akan lebih baik kalau secara fisik disimpan di map, ini judul mapnya ini. Nanti dokumennya ada di sini, apa saja, kalau sudah kita sudah ngisi, ikut terisi. Gitu. Jadi trennya sekarang mempelajari akreditasi adalah dengan Semila. Standar, elemen penilaian, maksud tujuan, instrumen, linknya atau interlink, dan acuan. Ini. Nanti untuk survok juga bisa dilihat. Kemudian, lebih mudah lagi adalah dengan Redusco. Kita bisa melihat telaah dokumennya, R dan D-nya, dikelompokkan menjadi surveyor manajemen, proyek perawat, medis. Kalau di manajemen PMKP, kelompok manajemen ada 5. Nah, kita lihat PMKP misalnya. Jadi, ini sudah ada juga kebutuhan dokumennya adalah 1, regulasi komite, berarti penetapan tim atau komite. Nah, hati-hati, acuannya ini kelihatannya belum saya masukkan yang 80 ya. Bisa dimasukkan. Nah, berarti di PMKP 1 EP1 ini ada 3 regulasi yang harus disiapkan ketika survei. Yang pertama adalah SK Komite Mutu Rumah Sakit. Bentuknya SK. Tidak boleh bentuk lain. Kedua, pedoman. Berarti ada pedoman organisasi timnya. Jadi kalau kita bicara pedoman, maka di dalam tim ini, komite ini misalnya, kalau komite pedoman adalah pedoman kerja. Kalau unit bisa pedoman kerja, bisa pedoman pelayanan. Jadi bisa disimplikasi. Kalau dulu kan pedoman organisasi, pedoman pelayanan. Nah, sekarang bisa aja. Misalnya yang unit layanan. Bisa pedoman pelayanan, tetapi ada organisasinya. Di unit-unit kerja yang non pelayanan pasien, bisa itu. Ya, cuma ini tergantung regulasi masing-masing rumah sakit. KAS sekarang akan melihat tata naskahmu seperti apa. Ini di TKRS ada kewajiban membuat tata naskah yang berlaku di rumah sakit. Kalau bagi rumah sakit negeri, rumah sakit pemerintah, tata naskah sudah baku. Tapi yang swasta harus menyiapkan. Jadi di TKRS nanti ada klausul, ada tata naskah. Kalau zaman yang edisi poin 1 tidak ada. Yang poin 1.1 ada. Lalu program kerja. Program kerja ini kalau kata-katanya adalah program, pastikan terdiri dari 9 poin. Program ini tahunan ya. Nanti secara keseluruhan ada rencana strategis, tapi di breakdown program kerja tahunan, program PMKP. Nah, ini kerja kerasnya PMKP adalah ada 2 pedoman, ada 2 program. Pedoman mutu rumah sakit dan pedoman kerja tim mutu. Jadi pedoman mutu rumah sakit itu ya mutu keseluruhan rumah sakit mau seperti apa mutunya. Kemudian dieksekusi oleh komite mutu, diawasi. Kemudian program kerja juga program kerja mutu rumah sakit, program kerja tim komite mutu. Jadi ini ya yang harus ada 3. Sehingga kalau kita belajar itu utuh. Nah, perhatikan ketika membuat 3 poin ini, apakah sudah mencakup TKRS,
Ini TKRS ini kan. Kita bisa lihat kan. Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit telah disetujui. Nah, ini yang program mutu rumah sakit di TKRS. Tapi yang bertanggung jawab mengendalikan juga PMKP. Nih, program mutu terdiri apa saja di sini. Bisa dipelajari. Jadi artinya kita tidak nunggu-nunggu siapa yang harus buat. TKRS 5 juga sama. Rumah sakit punya program pengukuran mutu pelayanan klinis prioritas. Nah, berarti prioritas. Yang poin A sampai F. A sampai F ada dimaksud dan tujuan. Nah, prioritas harus mencakup menjalankan misi-misi dan terusnya sampai F. Ya, kan rumah sakit pendidikan ada riset klinisnya. Kemudian 11, TKR 11 tentang kriteria pemilihan indikator mutu. Nah, A sampai C di sini. Jadi PMKP tidak hanya sekedar membaca PMKP, kalau ini pakai buku bayangin, mesti bukanya sana sini. Dan pasti tidak dibuka. TKR 11.2. Nah, ada RIU yang mengatur bahwa setiap kelompok medis KSM setiap tahun memiliki 5 evaluasi standar pelayanan kedokteran. CP atau standar pelayanan kedokteran. Boleh. A sampai G. Nah, A sampai G-nya mana? A sampai G. Ini kewajiban kita di PMKP untuk memonitor ini. Tersedia enggak? Lalu di acuan ini adalah ngambil file di perpustakaan. Jadi tidak input lagi, tetapi kalau belum ada, misalnya tadi PMKP acuannya regulasi. Jadi yang tadi misalnya tentang komite mutu belum ada. Nah, di perpustakaan ada belum? Kalau belum silakan diupload dulu, baru ditambahkan. Oke, itu cara mempelajari. Jadi ini gantinya buku yang kalau kita lihat bukunya sangat-sangat tebal di workshop. Di manual ini yang kemarin saya share, ini gantinya buku yang seperti ini. Nah, ini standarnya, ini instrumennya, ini sudah saya masukkan. Tambah satu lagi buku Redosco, ini yang baru terbit. Kalau tidak salah harganya 250.000, ini 250.000, ini 250.000, plus survei terfokus, ada 3 buku A, B, C. Ini 150-an kalau tidak salah. Ini bisnisnya Kars. Semua sudah tercover di Simutu. Nah, cuma masalahnya kalau Karsnya berubah ya Simutu otomatis nanti saya yang akan berubah. Itu cara mempelajari. Jadi untuk akreditasi, Redosco telah dokumennya, telah observasi, kenapa harus disiapkan benar-benar. Jadi misalnya untuk observasi ini, observasi di PMKP lah, udah enggak? Yang OO itu. Nah, dia akan melihat hardware dan software sistem manajemen data dan teknologi yang digunakan. Kan tidak mungkin tidak berubah dokumen. Paling hanya sampling, kemudian pasti ditanya, ini hardware-nya apa semua? Dibuatlah list-nya, daftarnya, lalu speknya. Jadi ini linknya juga TKRS 4.4.
Direktur rumah sakit telah menyediakan teknologi informasi untuk sistem manajemen data indikator mutu dan sumber daya cukup untuk pelaksanaan program peningkatan mutu. Ngeling ya. Jadi ini caranya, ini observasinya, lihat hardware dan software Sismadak atau apalah yang kita punya. Lihat apakah Sismadak itu sudah dipergunakan, input data indikator mutu, insiden keselamatan pasien, padahal infeksinya nggak ada, hanya data infeksi aja. Pencatatan formulir sensus hariannya, kelengkapan. Jadi ini ketika PMKP disurvei ini, maka yang harus kita siapkan ya sistem ini harus dijalankan. Oke, kemudian juga diakreditasi ada rapat apa aja yang harus diadakan, daftar pelatihan apa aja yang harus dilakukan, ada di sini semua. Supervisi apa saja. Nah ini lalu kita bisa mencetak checklist kebutuhannya, pemenuhannya. Jadi diklikkan di kanan atas itu ada step 3 itu cetak daftar babnya babnya KKS misalnya atau PMKP lah ya. R atau D semua aja, maka daftarnya seperti ini. Ini di buku Redusco juga seperti ini. Jadi PMKP 11 regulasi tentang komite PMKP atau bentuk organisasi lain, bentuknya R regulasi. Ada nggak hard copy-nya, dokumen file doc-nya atau PDF-nya? Hijau, kuning, merah, ungu. Hijau itu berarti nilai 10, kuning nilai 5, merah nilai 0, ungu TDD. Ini untuk checklist manual. Jadi Bapak Ibu bisa misalnya survei pakai ini bisa saja. Nah, nanti skornya langsung di sini. Ini ya. Sudah saya sediakan seperti ini. Ini di KARS bentuknya buku tadi. Oke, saya lanjut. Jadi kalau wawancara juga sama ya. Wawancara itu materi wawancaranya apa? Ada di situ. Tergantung kalau nanti kepada direktur bisa dicetak enggak ya bisa. Materinya apa? Ada di sini wawancaranya. Nah, tentang hasil evaluasi dapat menunjukkan perubahan variasi. Berarti ini evaluasi prioritas, indikator prioritas. Dan seterusnya. Oke. Dan setelah kita mempelajari ini, Semila dan Redusco melalui aplikasi, maka ada rumah sakit harus membuat plan-nya. Membuat plan ini juga bisa R-nya dulu, D-nya dulu, dan seterusnya, atau semuanya. Perencanaan standar SNARS. Misalnya tadi SKP. Ini. Jadi ketika kita mempelajari standar SKP 1, EP 1, ada regulasi yang mengatur pelaksanaan identifikasi pasien. Telusurnya adalah regulasi. Lalu kebutuhan dokumennya ada regulasi tentang pelaksanaan ini, bisa panduan, bisa ini, atau SPO, prosedur. Acuannya adalah ini, interlinknya kalau ada, plan-nya apa, mau apa. Jadi kita bisa melihat saat ini sudah ada atau belum, misalnya ini contoh ya, mungkin di Bapak Ibu nggak keluar nih kelihatannya. Panduan identifikasi pasien. Di tempat kami memang ada, tetapi kami menganggap itu perlu revisi. Sehingga langkah pemenuhannya adalah revisi panduan. Metode pemenuhan mengajukan perubahan dokumen dari isi mutu bisa. Lalu indikator pencapaiannya adalah panduan identifikasi pasien. Ditetapkan ya. Siapa yang bertanggung jawab unitnya,
unit KPRS atau unitnya silakan. Siapa Pokja atau komite mutu yang bertanggung jawab, kapan dipenuhi. Nih. Jadi kita bisa nambah di sini, tambah data, menjawab pertanyaan ini. Sampai disimpan, akhirnya keluarlah data seperti ini. Ini untuk menghapus sama ya. Ini untuk mengedit. Kalau bulannya masih kurang atau mau diganti. Kalau edit, bulannya salah, kita klik tombol X ini, X merah. Nanti hilang. Kalau ternyata bulan Januari dan Februari, ya tambah aja Februari. Nanti disimpan, keluar Februari. Oh, ini bukan komite KPRS, tapi unit mana? Pilih aja. Lalu nama simpan. Jadi ini nanti yang terakhir data yang ada di sini nanti saya share supaya panjenengan Bapak Ibu dapat mendapat gambaran dan mungkin diedit-edit yang tidak sesuai sehingga tidak terlalu banyak ngetik lagi di plan-nya terutama ya. Nah, dari plan ini, jadi plan ini adalah kita bicara tentang plan. Ini kalau RDOWS-nya berarti R-nya saja dulu, D-nya dan seterusnya. Tapi kalau yang standar SNAS ini yang semua. Ya. Lalu perencanaan PPS, plan PPS itu nanti biasanya kan kita diminta untuk membuat PPS ketika habis disurvei PR kita. Nah, itu yang nanti kita kelola. Jadi nanti prosedurnya di X di sini nanti plan. Oke, setelah plan, maka dikerjakan do. Do juga bisa dipisah, R-nya dulu dan sebagainya. SKP tadi misalnya. Ini plan tadi tampil di sini, siapa yang bertanggung jawab. Nah, ini juga Bapak Ibu, kalau yang plan tadi adalah kewajiban dari komite mutu atau kalau zaman dulu panitia akreditasi, untuk membuat plannya, tetapi untuk do-nya mestinya bukan panitia akreditasi lagi, tetapi unit kerja, unit layanan. Jadi misalnya, ini kalau kita bukanya pakai admin kan bisa semua. Tapi sebenarnya kalau KPRS buka, dia yang harus dikerjakan oleh KPRS apa ada di situ. Jadi bagi-bagi roti pekerjaan. Sehingga semua ada tanggung jawabnya. Makanya sistem mutu harus terintegrasi di dalam proses organisasi, bisnis organisasi. Nggak bisa lagi dengan panitia atau pokjaisme. Nggak bisa. Karena kalau begitu nanti akhirnya masih pakai yang lama, dengkulan terus ya. Nah ini untuk seperti ini sebenarnya hanya upload data, upload dokumen. Do itu prinsipnya membuktikan. Nih, ini belum ada, kemudian kita tambah. Nah, kalau regulasi, kalau bentuknya regulasi, nanti nge-link-nya dengan dokumen sistem mutu yang ada di sini. Sehingga kalau belum ada di sini, regulasinya tidak bisa memakai do yang redos. Tapi pakailah do yang pemenuhan SNAS. Ini yang kayak Sismadak. Kalau ini kita bisa nambah judulnya dokumen apa, nomor dokumennya berapa, kalau ada tanggal terbitnya ditetapkan kapan. Kalau misalnya notula rapat, nomornya enggak ada nomornya ya strip aja, tanggalnya kapan notula rapat dibuat. Unggah filenya, upload, simpan, nanti terupload. Nah, untuk mendapat gambaran di Citarum, tadi ya ketika do pakai R, SKP misalnya, ini ada yang kosong juga, nambah, maka kita cari apakah ada apa namanya judulnya.
Panduan identifikasi pasien. Ada nggak panduan ternyata belum ada. Identifikasi pasien. Adanya prosedur. Sehingga belum ada panduan. Nah, kalau belum ada panduan, berarti mungkin belum diupload di sistem manajemen data, manajemen dokumen. Sebenarnya untuk mempermudah supaya tidak upload ulang, dan yang diupload antar ini, kalau regulasi kan harus satu, diupload unit X, nomornya sekian, diupload unit B, nomornya sekian, beda lagi, sehingga tidak sinkron, maka nilai kita jelek. Ini memaksa, kalau R memaksa untuk masuk ke dokumen sistem mutu. Ini sebagai contoh yang real, yang sudah ada datanya, misalnya ini, yang tadi ya. Nah, ini loh. Jadi sudah ada keterangan SPO ini, kita bisa lihat SPO-nya kayak apa. Nah, SPO-nya kayak apa? Ini tidak upload ulang, tapi hanya ini uploadnya dari dokumen sistem mutu. Ini hanya memakai. Nih. Nah, dulu ada pokja akreditasi kan? Bos. Ini untuk do. Kalau di Sismadak, seperti ini kalau di Sismadak. Supaya sekalian ada gambaran ya. Jadi kalau di Sismadak, ini Sismadak versi 503, di rumah sakit kami akreditasi sertifikatnya habis bulan 10. 2021 harusnya, ini diperpanjang sampai 22 Januari 2022. Sudah ada sertifikat barunya, perpanjangan. Ini Sismadak. Lalu ini pengumpulan datanya. Ini yang lama baru sampai Maret. Nanti kita nyoba di sini ya. Untuk April dan seterusnya. Nanti saya ini contoh yang ada di Sismadak itu yang biasanya masuk ke kegiatan survei reguler. Nah, ini bentuknya sudah survei kalau Sismadak. Ini kan SKP. Ini kan dokumen. Kan upload dokumen kalau di. Nah, silakannya kalau di sini, apakah kita mau upload semua? Kan ya enggak juga. Nah, Bapak Ibu, mungkin yang perlu diketahui di Sismadak yang baru ini, ketika melakukan audit, ini sudah bisa, ketika melakukan upload data, upload dokumen, kita harus ngisi ini, referensi elemen penilaiannya dengan elemen penilaian mana semua. Sehingga cukup diupload satu kali, yang bertanggung jawab upload adalah yang punya dokumen. Ini regulasi misalnya, pilih file, kemudian nama dokumennya apa, ini ngelinknya kemana? Ada nggak di tadi lihat juga? Nah, kan nggak ada kan? Ini lihat juga nih. Yang ini aja lah. Ngelinknya kemana? Kalau seperti ini, misalnya ini tentang regulasi, bla bla bla, lihat juganya berarti PKPO 6. TP1, 61.
Terus apalagi simpan. Nanti otomatis PKPO ini bisa melihat regulasi yang diupload oleh satu orang ini ya. Nah, cuma kita harus tahu persis linknya kemana. Sehingga nanti kalau kita buka PKPO 6 EP1, sudah ada dokumen yang sama dengan yang ini. Ini di Citarum juga belum sempat upload ya, yang versi 503 karena terus keburu Mr. Coro datang gitu ya. Sehingga kita ini dulu usulan saya sehabis ketika presentasi tahun 2019. Mestinya disediakan itu. Nah, cuma sayangnya dia tidak menyediakan database-nya, misalnya ketika klik di sini, otomatis yang linknya ini. Nah, di Simutu sudah ada tadi ya, interlink tadi, tetapi juga saya belum sempat update untuk ketika memenuhi data X, otomatis interlink juga ikut tersimpan. Ini pengembangan berikutnya. Itu kemudian oke, do-nya seperti itu ya. Untuk do PPS nanti kaitannya dengan plan PPS. Mungkin untuk saat ini break dulu karena sudah jam 11 kurang 8 menit. Break dulu, nanti kita lanjutkan di jam 11. Asik belajar akreditasi sekalian berbasis teknologi, kan? Asik. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk sesi yang pertama ini dan menambah pengetahuan tentang akreditasi. Oke, saya serahkan Mas Yusuf. Ya, terima kasih Pak Tejo. Baik, kita lihat dulu. Kita masuk kembali nanti pukul 11 lebih 10 ya. 11 lebih 10 menit. Baik, terima kasih. Monggo silahkan istirahat dulu. Sesi kita end ya Pak ya.